Bab 262. Cara terakhir untuk menyelamatkan nyawa. Melihat pedang panjang yang tajam, Eri Jiang bersemangat. Ini adalah pedang pidana. Pedang pidana yang mewakili hukum pidana negara Dacia. Orang yang memiliki pedang ini dapat menghakimi siapapun. Hanya satu orang yang bisa menggunakan pedang ini. Orang ini adalah Kingston Jiang. Meskipun Kingston Jiang telah berhenti menjabat, tapi pedang ini masih belum diambil kembali. Ini, apa ini? Klu Tang melihat pedang di tangan Eri Jiang dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa. Eri Jiang menggelengkan kepalanya tepat waktu, meletakkan pedang itu dengan cepat, dan membungkusnya dengan kain hitam. Tidak boleh mengambil pedang ini untuk menyelamatkan Kingston Jiang. Dia telah belajar banyak pengetahuan dan tahu apa arti pedang ini. Pedang ini mewakili hukum pidana, dapat mengadili orang-orang yang lolos dari sanksi hukum serta orang-orang yang tidak dapat dihukum oleh hukum. Keberadaan pedang ini sangat istimewa. Pada waktu itu, ketika negara Dacia didirikan, jenderal yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama meminta perintah untuk menghilangkan pedang ini. Tapi Raja Dacia akhirnya masih meninggalkan pedang ini. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan pedang ini untuk menyelamatkan Kingston Jiang, itu akan melanggar kekuasaan yang diwakili oleh pedang pidana. Sekali seseorang mengetahuinya dan memanfaatkannya sebagai kelemahannya, itu akan merepotkan. Klu, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan Kak Kingston. Dia meletakkan kembali pedang itu. Hanya Raja Xiaoyao yang bisa menyelamatkan Kingston Jiang sekarang. Setelah menyimpan pedang itu, dia berkata, Klu, kamu kembali dulu, aku akan keluar. Dia keluar setelah berbicara. Dia melaju ke area militer, namun setelah dia tiba di depan gerbang area militer, dia malah dihalangi. Dia hanya bisa menelepon Bloody untuk menjelaskan situasinya. Bloody sudah bangun. Dia menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa Kingston Jiang telah ditangkap oleh polisi, padahal dia kira telah terjadi masalah besar. Dia dengan santai menjawab, tidak apa-apa. Meskipun Kak Kingston telah berhenti menjabat, dia dulu adalah naga hitam, yang memberikan kontribusi besar bagi negara, dan Kak Kingston juga memiliki pedang pidana. Pedang ini dapat membantunya kebal terhadap beberapa hukum pidana. Ini adalah pujian Raja Dacia kepadanya, dan juga penegasan terhadap eksploitasi militernya. Kak Bloody, ini adalah pedang pidana, yang mewakili hukum pidana tertinggi negara Dacia, yang digunakan untuk mengadili para pendosa, bukan untuk menyelamatkan diri. Sekarang Kak Kingston berada dalam situasi yang sangat berbahaya, entah ada berapa banyak orang hebat yang mengawasinya. Jika pedang pidana digunakan, pasti akan muncul kelemahan. Eri Jiang menganalisis pro dan kontra. Mari kita biarkan Raja Xiaoyao yang menanganinya saja. Aku sedang berada di depan gerbang area militer, tapi aku dihalangi. Bloody berpikir sejenak, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Eri Jiang juga masuk akal. Pada masa kritis, lebih baik berhati-hati. Dia menelepon Raja Xiaoyao. Mengetahui hal ini, Raja Xiaoyao segera mengundang Eri Jiang masuk ke area militer. Area militer, kantor Raja Xiaoyao. Eri Jiang mengatakan keseluruhan masalah lagi. Raja Xiaoyao tampak serius dan berkata, ini memang tidak pantas menggunakan pedang pidana sekarang. Pedang ini terlalu istimewa. Jika menggunakan pedang ini untuk menyelamatkan diri, pasti akan ditangkap kelemahan oleh orang lain secara tak terhindarkan. Jika orang-orang dari kota Jingdu bersama-sama melapor ke pihak atas untuk mengambil kembali pedang pidana, Kingston Jiang akan kehilangan cara terakhirnya untuk menyelamatkan nyawa. Komandan Xiaoyao, kamu harus menyelamatkan Kak Kingston. Raja Xiaoyao sedikit melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, kamu kembali dulu. Baik. Eri Jiang berbalik dan pergi. Sementara Raja Xiaoyao memberi perintah untuk membiarkan pihak militer mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan Kingston Jiang sampai bisa ditangkap. Segera dia mendapatkan informasi keseluruhan cerita. Sekarang dia tidak cocok untuk menunjukkan wajahnya, jadi dia menyuruh James Huo pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan orang keluarga Wei dan keluarga Su.
Setelah James Huo mendapat perintah, dia segera berganti pakaian santai dan pergi ke rumah sakit. Rumah sakit, di dalam sebuah bangsal. Georgie Wei sedang terbaring sekarat di atas ranjang. Dia baru berusia 45 tahun, tetapi sekarang dia malah terlihat sangat tua. Hanya dalam satu malam, rambutnya sudah memutih, dan semua orang keluarga Wei tampak cemas. Seseorang masuk dan berkata, "CEO Wei." Seseorang meminta untuk masuk, orang itu adalah James Huo dari area militer. Biarkan dia masuk." Georgie Wei berkata, suaranya sangat lemah. Tak lama kemudian James Huo berjalan masuk. Dia melirik Georgie Wei yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan lugas, "Sekarang keluarga Wei telah menangkap Kingston Jiang ke dalam penjara. Apakah kalian berpikir bahwa hanya berdasarkan video itu saja, kalian sudah dapat menghukum Kingston Jiang? Kalian juga tahu siapa dia? Masalah ini hanya akan memberinya sedikit masalah. Menurutku lebih memilih untuk berdamai." Jenderal Huo, Kingston Jiang telah membahayakan keluarga Wei kami. Bagaimana kami bisa membiarkannya berakhir begitu saja? Georgie Wei berkata dengan lemah, dengan kemarahan di wajah tuanya. James Huo berkata dengan acuh tak acuh, untuk memasukkan Kingston Jiang ke dalam penjara. Apakah kamu bahkan tidak takut akan mati? Keterampilan medis Kingston Jiang adalah yang terbaik di dunia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang dilukai olehnya. Kamu tidak akan hidup terlalu lama. Lebih baik kamu berpikir dengan baik-baik dulu. Jika kamu memilih untuk berdamai, aku bisa maju dan membiarkan Kingston Jiang membiarkanmu hidup. Pada saat yang sama, keluarga Wei kalian juga harus berhenti menargetkan keluarga Tang. Georgie Wei terbenam dalam pikirannya. Kemampuan Kingston Jiang memang luar biasa. Bahkan pengobatan modern pun tidak dapat mengobati tubuhnya. Dia ingin Kingston Jiang mati, tetapi dia juga tidak ingin mati. Demi wajah Jenderal Huo, aku akan mengampuni Kingston Jiang. Selama dia bisa memulihkanku, aku pasti tidak akan menargetkan keluarga Tang lagi. James Huo berbalik dan pergi. Dia pergi menemui Jerome Su. Apa yang dia katakan kepada Jerome Su persis sama dengan yang dikatakan kepada Georgie Wei. Jerome Su juga takut mati. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya begitu saja. Setelah mempertimbang untuk beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak meminta pertanggungjawaban Kingston Jiang, asalkan Kingston Jiang dapat menyembuhkannya. James Huo maju untuk menyelesaikan masalah ini. Kantor polisi, ruang tahanan. Kingston Jiang masih tertidur. Terdengar suara langkah kaki di luar, dan kemudian pintu besi terbuka. "Kak Kingston." James Huo masuk. Kingston Jiang terbangun, dia bangkit dari tempat tidur kayu, dan ketika melihat James Huo, dia mengerutkan kening tanpa sadar. "Jenderal Huo, kenapa kamu?" James Huo tersenyum dan berkata, "Rajaku sudah tahu keseluruhan masalah. Rajaku merasa bahwa pedang pidana adalah cara terakhirmu untuk menyelamatkan nyawa. Menggunakan pedang pidana memang bisa kebal terhadap hukum apapun, tapi sekali kamu menggunakannya, pasti akan ada orang yang memanfaatkannya sebagai kelemahanmu, melaporkan bersama-sama untuk meminta pihak atas mengambil kembali pedang pidana." Kingston Jiang menguap. Dia mencandu rokok. "Beri aku rokok." James Huo dengan cepat mengeluarkan rokok, menyalakannya dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. James Huo melanjutkan, "Aku telah meyakinkan keluarga Wei dan keluarga Su. Mereka juga berjanji untuk tidak meminta pertanggungjawabanmu karena telah melukai mereka, dan mereka juga berjanji untuk tidak menargetkan keluarga Tang lagi. Sekarang Kak Kingston bisa pergi, tapi, Kak Kingston, bisakah kamu berbelas kasih dan melepaskan keluarga Su dan keluarga Wei?" Kingston Jiang sambil merokok, ekspresi wajahnya tampak tenang. "Aku juga tidak ingin melawan mereka. Siapa suruh mereka buta? Jika mereka tidak menargetkan keluarga Tang lagi, maka lepaskanlah mereka kali ini. Kak Kingston, silakan." James Huo membuat isyarat silakan. Kingston Jiang bangkit dan pergi. James Huo membawanya ke rumah sakit.
Dia juga menggunakan beberapa jarum perak untuk memulihkan vitalitas di dalam tubuh Georgie Wei dan Jerome Su. Setelah selesai menyelamatkan mereka, dia berkata dengan ringan, "Aku meninggalkan kata-kataku di sini. Jika ada dendam, datang mencariku. Jangan targetkan istriku dan juga jangan targetkan keluarga Tang. Stanley Wei dan David Wei adalah presiden, dan jika ada lain kali lagi, aku tidak akan melepaskan kalian dengan begitu gampang." Kingston Jiang meninggalkan sebuah kalimat, lalu berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia meminta James Huo untuk mengantarnya kembali. Keluarga Tang. Klu Tang berjalan sana-sini dengan cemas. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu. Dia berjalan ke arah sana dengan cepat, setelah membuka pintu dan melihat bahwa orang itu adalah Kingston Jiang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyerbu ke pelukannya, dan mulai menangis. "Suamiku, kamu kembali, baik sekali, baik sekali." Kingston Jiang melingkarkan lengannya di bahunya dan tersenyum, "Aku telah mengatakannya, tidak akan terjadi apa-apa. Oh iya, hari ini adalah mulainya konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Sekarang di Medical Street telah terkumpul para dokter terkenal dari seluruh dunia. Mari kita pergi untuk menonton kehebohan, sementara bisa mengambil kembali gelar dokter tabib pertama di dunia." "Kingston Jiang, kamu sampah, apa yang kamu lakukan lagi kemarin?" Di dalam kamar, terdengar suara marahnya Jasmine He. Bersambung.